Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di V Cooking Channel. Apa kabar semuanya? Di video kali ini aku bikin mochi. Mochi isi kacang hijau dan mochi isi coklat, coklat rasa vanila susu. Dan satu lagi aku bikin yang isinya menggunakan es krim ya teman-teman. Jadi ada 3 rasa, ada yang kacang hijau, ada yang coklat, coklat putih ya, coklat vanila, dan juga ada es krim. Jadi betul-betul enak, kenyal, dan betul-betul mantep lah teman-teman. Ini bisa banget buat cemilan ya, cemilan yang bisa mengenyangkan gitu. Oke teman-teman, bikinnya gampang banget. Di sini aku pakai aduk biasa aja ya di atas kompor. Ada juga yang menggunakan sistem kukus. Nah itu kalau banyak bikinnya bisa pakai dikukus aja, karena aku bikinnya nggak begitu banyak, jadi cuman 300 gram ya kurang lebih. Jadi aku pakai dikocek-kocek aja teman-teman. Ini enak banget ya, melar dan elastis seperti ini ya teman-teman, kayak mozzarella banget. Dan kalau mochi semua pasti suka ya, anak-anak suka banget. Dan ini yang isinya coklat dan juga es krim ya teman-teman. Es krimnya aku bikin sendiri, jadi bisa banget isiannya macem-macem. Ada yang coklat, ada yang kacang, ada wah pokoknya variatif. Teman-teman juga enggak mesti harus isi dengan isian yang manis, tapi juga bisa isian yang gurih-gurih ya, kenapa enggak ya. Next time pengennya sih aku bikin mochi yang isinya gurih-gurih, tapi kali ini memang yang manis-manis semua. Oke, yuk kita simak aja videonya. Dan ini yang isinya es krim, kebetulan ada sisa adonan yang paling besar satu ya. Oke, ini udah di frozen. Oke, pertama-tama kita siapkan kacang hijau. Kacang hijau kita rebus seperti lainnya kita bikin bubur kacang hijau, dikasih jahe ya, kasih gula pasir, kasih garam secukupnya aja. Tapi sebelum kita rebus, ini direndam dulu biar enggak rebusnya kelamaan ya teman-teman. Setelah matang kita blend ya sebentar aja sampai semuanya lunak. Setelah itu baru kita siapkan air sedikit, atau bisa juga kasih maizena ya, maizena atau tepung terigu juga bisa, tapi aku tambahkan maizena secukupnya aja teman-teman. Sebelum ditambahkan maizena, teman-teman juga bisa kasih maizena itu dilarutkan dulu ke air sedikit aja, tapi nggak apa-apa kalau mau langsung juga nggak masalah ya. Takutnya memang kurang tercampur dengan rata, jadi lebih baik sih maizenanya itu dilarutkan dulu ke pakai air hangat ya, sehingga dia larutnya cepat. Dan setelah itu baru kita masak kembali di api yang kecil aja sampai meletup-letup, sampai seperti ini ya teman-teman, sampai padat banget. Nah ini sudah bisa kita angkat ya. Ini apinya sangat kecil sekali, jadi diaduk-aduk begini karena maizena itu bikin adonannya kempel gitu. Dan ini ada gula pasir yang saya yang saya larutkan bersama air. Gula pasirnya itu kurang lebih 150 ya, kemudian airnya 100 ml aja. Nah ini kenapa kita larutkan dulu gulanya, biar cepat aja dia menyatu ya dengan tepung ketan. Tepung ketannya saya punya hampir 290 ya, kurang 10 ya, taruhlah 300 gram ya, bisa dibuat dengan ukuran santan kurang lebih 100, santannya sama ya 300 ml teman-teman. Jadi ini santan kita campur dengan larutan gula pasir ya. Jadi kalau tadi kan 150 gula pasir, terus airnya 100 ml air hangat ya. Setelah itu kita tambahkan 300 ml santan kental. Jadi bahan cairnya kurang lebih ada 400 ya teman-teman, dengan tepung ketan 300 gram. Nah, dan ini disatukan semua, jadi si gulanya itu udah larut duluan bersama air hangat, kemudian masukkan tepung ketannya dan juga santannya. Ini tidak di atas api ya, ini masih
Ya kalau teman-teman mau ngaduknya di atas kompor, jangan nyalakan dulu kompornya karena nanti agak susah kita mengaduknya ya. Dia akan gumpal sedikit walaupun apinya kecil, sehingga kita tidak taruh di atas api dulu ya, atau apinya dimatikan. Biarkan adonan ini tercampur rata semua. Kita aduk-aduk. Kalau bisa sih nggak langsung di wajan begini ya teman-teman, saya lupa saya taruh di wajan langsung, jadi ngaduknya agak lama, takut tumpah-tumpah. Mestinya di baskom dulu ya, biar ngaduknya itu enak gitu. Setelah tercampur rata, kita kasih pewarna pasta pandan ya, secukupnya aja sehingga warnanya hijau. Dengan api kecil seperti ini aja, kita aduk-aduk menggunakan spatula. Jangan lupa dikasih minyak goreng ya. Kasih minyak goreng itu secukupnya, kurang lebih 2-3 sendok makan. Kenapa? Karena minyak goreng ini mampu membuat adonannya tidak terlalu lengket. Jadi kita kasih minyaknya itu langsung pada adonan pas waktu sebelum dimasak dengan api ya teman-teman. Ini kalau pakai minyak goreng 2 atau 3 ya sendok makan, dia tidak akan terlalu lengket, jadi kita ngaduknya enak. Nah ini warnanya sampai pucat seperti ini, kurang lebih sampai kalau kita makan itu ya, kita icip tidak berbau tepung. Nah itu berarti sudah matang. Kalau teman-teman ingin kukus, baiknya di wadah plastik ya yang udah diolesi minyak sayur, dikukus sampai matang juga, sama sampai tidak berbau atau tidak berasa tepung, berarti udah matang, atau warnanya sampai pucat gitu. Lalu kita isi dengan tadi ya, kacang hijau yang udah kita masak, dibulet-buletin lalu dimasukkan ke dalam adonan yang udah matang ini. Lalu kita siapkan juga maizena 2 atau 3 sendok makan aja. 2 sendok makan sudah cukup. Kita sangrai maizenanya sehingga ketika taburi maizenanya sudah matang, jadi tidak perlu khawatir taburan maizenanya juga sudah matang ya teman-teman. Nah ini kita bungkus. Jadi kalau udah matang itu warnanya kayak hijaunya hijau lumut begini ya teman-teman. Ini udah matang dan tidak berbau tepung ya. Dan kalau kita kasih minyak sayur di dalam adonannya itu lebih tidak lengket ya. Pengalaman saya begitu. Kalau saya kasih minyak sayurnya pas lagi ngebentuk-bentuk itu agak repot. Jadi lebih baik minyak sayurnya itu dicampur pas lagi adonannya masih encer gitu. Dan ini juga udah dikasih tepung maizena yang sudah kita sangrai terlebih dahulu ya, sehingga jangan khawatir ini mateng walaupun kelihatannya putih-putih ya. Oke, selanjutnya juga ada isian coklat ya, coklat vanila, coklat putih ya teman-teman. Dan ini yang ada di mangkok hijau itu saya kasih susu bubuk, saya pakai susu bubuk Denko. Ini rasanya lumayan ya. Kita kasih coklat putih seperti ini. Kalau dirasa tangannya lengket, tangannya bisa dioles-olesi bubuk susu ya teman-teman. Atau kalau tadi yang pakai maizena, tangannya bisa diolesi sedikit maizena. Dan tidak terlalu lengket banget. Kenapa? Karena udah dikasih minyak sayur tadi ya pada saat adonan encer. Nah ini sudah kita bisa sajikan ya. Nah ini bubuk susu Denko, bisa disebut juga ya jadi mochi susu gitu kan. Jadi toppingnya bisa macam-macam teman-teman, ada yang topping Milo ya, bubuk Milo, itu enak juga. Ada yang susu Denko yang rasa coklat ya, atau ya pokoknya topping bisa variasi ya, atau bisa juga dikasih bubuk Oreo gitu. Di video sebelum-sebelumnya saya juga pernah bikin ya teman-teman, pakai macam-macam, ada yang Oreo, ada yang susu bubuk, ada yang Milo ya. Dan aku juga tambahkan es krim teman-teman. Jadi es krimnya aku bikin sendiri. Kalau es krim itu memang harus ekstra ya, ekstra ekstra hati-hati, karena kan es krimnya itu mudah meleleh ya. Jadi pastikan es krimnya itu
beku ya, betul-betul beku. Jadi langsung kita bungkus seperti ini. Jangan es krimnya yang dibiarkan dulu, pokoknya kita ambil langsung saja kita bungkus ya, langsung balut dengan susu bubuk atau dengan taburan yang lain, langsung masuk ke kontainer, masukin lagi ke freezer. Jadi jangan nunggu lama ya teman-teman. Untuk yang dalamannya es krim ini tidak disarankan kelamaan di suhu ruang ya, karena kan kita nggak tahu nih, insya Allah sih nggak bocor ya, cuman kalau dimakannya itu kalau kita pas ngeluarin dari freezer tuh enak gitu. Nah ini bisa langsung dimakan ya, karena es krimnya masih beku gitu, masih enak, masih bisa dipotong gitu teman-teman. Tapi kalau udah mencair kurang enak ya. Itu kekurangannya kalau kita makan mochi es krim. Jadi harus dadakan keluar dari freezer langsung dinikmati gitu, sehingga es krimnya itu berasa banget dan nggak cair. Kalau udah kelamaan di suhu ruang, pas kita potong tuh es krimnya mungkin akan mencair ya, sedikit di melted lah. Oke teman-teman, langsung dikerjakan sampai selesai gini ya. Dan ini yang isinya es krim, aku taruh di freezer sisa adonannya. Oke, jadi berapa ini? Hampir berapa nih? 15, 16, 17 ya, 17, 18 lah kurang lebih ya. Ya bisa dapat 20 juga ya teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi.